Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PTG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Mayani, mahasiswa PTG pada PAI tahap kedua tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Syaifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 25411081523. Pada hari ini 9 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto kelas 6 dengan materi keteladanan Khalifah Khulafaur Rasyidin dengan menjelaskan jasa Khalifah Ar-Rasyidin. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah memberikan nasihat pada kita. Puji syukur selalu kita limpah curahkan salat serta salam juga tak lupa selalu kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadir Ghaibul Yaum, siapa yang hari ini tidak berangkat? Kemana Farel? Kemudian bentuk syukur kita untuk dengan anggota tubuh kita tadi salah dengan sholat, dengan hartamu, dengan apa ya? Berinfak sedekah subuhnya insya Allah. Alhamdulillah, jangan lupa juga bersyukur dengan hati. Begitu, alhamdulillah hari ini Allah memberikan nasihat gitu ya pada kita. Ustazah langsung saja. Siapa masih ingat pelajaran kita yang lalu tentang Khulafaur Rasyidin? Siapa aja Khulafaur Rasyidin yang kalian hafal? 1. Umar bin Khattab. 2. Sahabat Rasulullah yang Abu Bakar. 3. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Satu lagi siapa ya? Penerus Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Bagaimana Islam bisa sampai ke kita? Bagaimana Islam bisa sampai ke Indonesia melalui perjuangan para sahabat? Siapa itu sahabat? Sahabat adalah orang yang hidup bersama Rasulullah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, hari ini kita sedang mengalami di dunia khususnya ya, di sekitar kita bisa melihat banyak sekali fenomena yang terjadi gitu ya dari kaum muslimin. Lalu bagaimana para sahabat dulu bisa memperjuangkan Islam? Baik, kali ini Ustazah ada sebuah video yang silakan kamu lihat. Nanti setelah itu kalian akan berpikir gimana ya caranya aku untuk menghidupkan kembali dan menyebarkan kembali Islam serta menguatkan kembali agama Islam saat ini sebagai 2 kali tepuk 5. Masya Allah, semangat yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas yang
Ya, ada gambar yang sudah kalian saksikan. Apa itu kira-kira yang kamu bisa lihat dari cerita itu? Oh, serangan Israel. Kepada siapa ini? Kepada Palestina. Kapan ini terjadinya? Sekarang. Oh iya, saat ini. Masih kan terjadi saat ini? Masih ya, di belahan dunia yang lain gitu ya. Khususnya alhamdulillah di negara kita, di sedikit pendengar. Korban tewas di Gaza akibat genosida Zionis. Mayoritas adalah perempuan dan anak-anak tak berdosa. Penderitaan belum berakhir karena Gaza semakin dihantui krisis kelaparan. Dalam beberapa hari terakhir, 9 warga Palestina tewas akibat kelaparan. Sekarang yang paling mungkin orang memilih bayi hal betul. Dari ribuan kilometer jauhnya di tanah air, lahir mereka untuk berbuat sesuatu. Sebelum Ustazah melanjutkan videonya, Ustazah mau tanya dulu pada kalian. Untuk kelompok 1, kira-kira ketika melihat tadi, apa yang akan kamu lakukan untuk saudara-saudara kita di Gaza? Doa, cakep. Kelompok 2, apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Kirim bantuan. Siapa yang mau berangkat? Siapa yang mau berangkat? Aku, kata Arjun ya. Tapi soalnya kecil. Kelompok 3 nih yang akan perempuan. Kira-kira apa yang mau kamu lakukan? Wih, pakai apa membebaskannya? Kan kita perempuan. Sosial media, good. Sebarkan berita-berita yang baik tentang Gaza supaya orang-orang di luar sana akan mengerahkan tenaganya buat membantu gitu ya. Good. Nah, berikutnya kelompok 4, apa yang akan kamu lakukan? Oke, ada donasikan uang, ada pakaian, baiklah. Caranya gimana gitu ya sekarang ya? Sekarang kita udah punya niat nih, udah punya niat banyak sekali tadi ya, dari ada yang berdoa jelas kita minta tolong sama Allah. Kemudian kalau bisa berangkat terus gitu ya. Baik, hari ini kita akan menemukan apakah persamaan yang akan kita temukan dari sifat-sifat para sahabat Rasul. Khususnya pembahasan kita hari ini kira-kira tentang siapa ya? Kamu akan menemukan sendiri. Ustazah akan berikan beberapa keterangan di sini nanti. Ada yang perlu kamu baca, boleh silakan cari sumbernya juga di buku yang kalian punya, gitu ya. Silakan cari, kemudian diskusikan dengan teman-temanmu. Ustazah akan beri waktu kurang lebih sampai dengan jam panjang di angka 10, berarti 20 menit ya. 20 menit bersama teman kalian akan kalian temukan siapakah sahabat Rasul yang kemudian apa yang sudah dia lakukan untuk umat Islam. Sebelum kita membahas nanti ya. Sekarang Ustazah akan memberikan teks bacaannya. Masing-masing kalian nanti akan mendapatkan cerita yang berbeda tentang sahabat ini. Kelompok 1 bisa jadi tentang apa yang sudah dilakukan oleh sahabat ini gitu ya. Kelompok 2 juga. Kemudian hanya dalam waktu 5 menit kalian akan mempresentasikan di depan. Presentasinya itu hanya membacakan apa yang sudah kalian temukan tentang sahabat tersebut. Baik itu? Dari semuanya pastikan bisa kompak. Bisa? Bisa. Baik, ada di sini kelompok 1 tadi ya. Di kelompok ini sudah diisi karena dia
janjian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat yang bernama Semangat, dan kami hari ini akan berpresentasi tentang Umar bin Khattab. Kita bisa belajar satu dari sejarah Umar bin Khattab. Dua, bagaimana orang bisa menjadi sekolah dalam kehidupan saat ini. Satu, negosiasi dan Negosiasi ya. Oh, baik. memastikan kebersihan dan pemeliharaan kompleks Masya Allah. Tiga poin dari Umar bin Khattab. Satu orang mas, tolong diulangi tadi. Membebaskan. Baitul Maqdis. Membebaskan Baitul Maqdis. Kemudian apa lagi tadi? Jaga kebersihan apa? Masjidil Aqsa. Satu lagi mas, apa tadi? Apa? Negosiasi. Nah, negosiasi. Dan kecepatannya yang menggunakan sedang. Masya Allah. Asadullah ya. Gelarnya tuh. Dan juga mendapatkan jawaban apa yang berarti sangat berbeda antara yang hak dan yang batil. Masya Allah, pembeda. Diberikan langsung oleh Rasulullah. Namanya dikasih langsung oleh Rasulullah. Baik, ada lagi. Sikap yang akan kita lakukan untuk menerapkan kelompok adalah Satu. Dari mana ilah? Apa? tentang menyerah. Wih, pantang menyerah. Punya usaha yang kuat. Wih, usaha. Dulu, setelah mengetahui adiknya Fatimah binti Khattab telah memeluk Islam dan setelah mendengar yang benar ayat-ayat Al-Quran. Nah, surat Tauha, yang kamu tahu. Berakhlak yang baik. Pejuang yang rajin beribadah. Baik, pejuang yang rajin beribadah. Apa? Keberanian. Wes, punya keberanian ya. Saya ingin adil. Ingin adil, baik. Ingat ya, kalau nanti apa nggak adil, Jadi orang yang taat pada Allah. Baik, udah semua? Ada lagi pertanyaannya? Tidak ada. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, silakan. Tepuk satu. Fokus. Waterfall. Ya, terima kasih Kak. Tadi Usada sudah menayangkan bagaimana rakyat Palestina yang saat ini sedang mengalami apa saja tadi. Ada kelaparan, kemudian ada kehancuran di kotanya gitu ya. Apa yang kamu dapat, belajar apa dari Umar bin Khattab yang akan kamu tiru untuk kita melakukan pembebasan seperti yang ada di Palestina dulu gitu ya, yang pernah dilakukan oleh Umar. Kelompoknya, kelompok satu dulu deh. Kira-kira kamu akan melakukan apa? Akhlak yang baik. Berarti ketika kamu berakhlak yang baik, kemudian dibantu oleh rakyat yang tegas, kemudian dibantu oleh Abi yang berani, kamu akan membentuk apa kira-kira? Membuat apa? Klub yang akan membantu mengirimkan apa kira-kira? Nah, donasi. Ceritanya ya, akan ada kafin yang akan mengatur karena berakhlak baik, otomatis donasi yang terkirim ke kafin itu akan dipakai nggak tuh sama kafin? Kan donasinya banyak nih, uang yang terkumpul. Gara-gara kafin berakhlak baik, donasinya tuh nggak akan dipakai buat kepentingan sendiri, ya nggak? Nah, karena ada punya keberanian dan tegas yang mau ikut, ayo gitu ya. Jadi membuat klub katanya nih, membuat klub untuk mengirim bantuan. Oke, tulis di bawahnya. Kelompok satu akan membuat klub untuk memberi bantuan. Tulis. Kelompok dua, kira-kira kamu akan membuat apa? Ketika kamu menjadi seperti Umar bin Khattab nih, jadi coba lihat
apa Polri? Apa mau deh anggota Polri ya? Ya, baik. Berarti cita-citanya nih bapaknya Isa udah tercapai kalau jadi di sini kelompok 2 akan menjadi anggota militer yang bisa berangkat untuk menyelamatkan. Tulis. Oke, 3, kelompok 3 apa? Ini ada di buku ya. Sip ya, pakai medsos dong. Kita kan perempuan biasanya sukanya rasis ya. Bisa. Lanjut. Kelompok 4 apa ini? Oh, terus disebarkan. Oh ya, ini belum ada ya. Maaf, saja kasih tambahan mungkin buat kira-kira ya. Mas, Mbak, belum ada tuh yang tadi udah membuat media sosial. Ini udah menjadi militannya. Kan belum ada para dokternya tuh. Ya Mbak, yang mau sembuhin ya. Ada nggak yang punya cita-cita jadi dokter? Mau nggak tuh bantuin nyembuhin orang yang ada di sana? Ya, boleh tambahkan, ya? Hah? Ya, oke. Iya. Tadi Ustazah mengulang ya. Apa gelar yang diberikan Rasulullah untuk Umar bin Khattab? Al-Faruq. Apa artinya Al-Faruq? Pembeda. Yang benar dan yang salah ya. Umar bin Khattab. Ada gelar kedua yaitu Singa dan Pasir. Oke. Kenapa digelar Singa dan Pasir? Baik, gitu ya. Sebelum Ustazah ke pembebasan Palestina, siapa tadi yang mendapatkan cerita tentang bagaimana Umar bin Khattab membebaskan Palestina dari Romawi? Siapa tadi? Kamu? Mana ya? Iya. Gimana caranya dia membebaskan Palestina? Dengan hubungan selalu negosiasi damai dengan pemimpin. Oke, buat negosiasi damai ya. Terus itulah yang dilakukan. Nah, kembali ke kejadian saat ini ya. Ustazah putarkan tadi videonya, kita lanjutkan. Ternyata ini dia. Kita sekarang lakukan Di Indonesia dan di seluruh dunia saat ini sedang berkembang. bersama relawan dan tenaga medis Indonesia ikut dalam misi kemanusiaan mengirimkan bantuan ke Gaza Palestina. Kami tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy 2025. Ini adalah sekian kalinya kami ikut dalam misi kemanusiaan di Gaza. Tapi yang berbeda, kali ini perjalanan mengirimkan bantuan ke wilayah Gaza ditempuh melalui jalur laut. Baik, Dari peserta yang akan berangkat dari Nusantara, ini Puluhan kapalnya nelayan di Gaza, ratusan orang, mulai dari relawan, jurnalis, juga aktivis iklim Greta Thunberg. baik. Tadi udah ada dari kalian ya. Ternyata niat kalian itu untuk membantu Gaza, untuk membantu sedang dilakukan oleh sebagian Muslim di dunia. Ya, jadi harapannya Ustazah dengan kalian belajar tentang Umar bin Khattab, kita ingat bahwa Islam itu dulu pernah berjaya. Saat ini kita lah yang akan menjaga kejayaan Islam itu. Baik itu, siap untuk menjaga kejayaan Islam sampai hari akhir? Insya Allah. Baik, inilah bentuk yang akan kalian lakukan. Yang pertama, dengan taat beribadah kepada Allah tentunya, gitu ya nak. Tadi ada ya beberapa yang menyebutkan ya taat pada Allah, gitu ya. Kemudian tentu saja Umar bin Khattab menjadi orang yang paling membela Islam ketika dia masuk Islam, padahal sebelumnya ia adalah seorang yang membenci Islam. Dia masuk Islam seperti apa? Gara-gara adiknya masuk
Islam. Awalnya dia memarah dia bersuara adiknya masuk Islam gitu ya. Kemudian ketika dia mendengar lantunan ayat suci Al-Quran adiknya, akhirnya Umar bin Khattab luluh hatinya dan masuk Islam. Nah itu ya nak, luar biasa. Ini ada beberapa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nilai yang akan Ustazah ambil sekarang untuk 10 soal apa? Pengumpulan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Berikutnya, bagaimana? Sampai berapa ya? 7. Cara Umar bin Khattab membebaskan Palestina tadi. Pasti kelompok sini tahu. Baik. Berikutnya, bagaimana akhir kehidupan dari Umar bin Khattab? Akhir kehidupannya, bagaimana ia meninggal dunia? Kan ada ya, mungkin ada sahabat yang meninggal di medan perang, ada yang karena sakit, ada yang mati syahid gitu ya. Bagaimana kehidupannya? Baik, nah setelah itu terakhir ini akan berlanjut ke pelajaran berikutnya. Berarti kalian Ustazah kasih soal 1. Siapakah kira-kira pengganti Umar bin Khattab? Ustaz. Masih ada Khulafaur Rasyidin berikutnya. Coba tebak siapa kira-kira? Abu Bakar, Umar, titik-titik. Nah, baru Ali. Oh, ya. Oke, silakan tulis jawabannya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tempelkan hasil jawaban kalian di layarnya saja. Setelah itu nanti saja akan nilai. Kalau waktu kita tinggal 5 menit, silakan kembali ke tempat duduk. Kita akan mengakhiri pembelajaran. Yang sudah boleh ditempelkan di sana. Baik, dari Ustazah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi ucapan syukran Islam serta menguatkan kembali agama Islam saat ini, sebagaimana para sahabat